Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pulih berawal dari daerah. Tradisi mengenakan baju adat dalam upacara-upacara kenegaraan yang diinisiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa dimungkiri telah menjadi ajang promosi daerah. Publik dapat lebih mengenal baju-baju adat dari berbagai daerah yang selama ini kurang populer. Bahkan, bisa pula muncul ketertarikan untuk menggali lebih dalam informasi terkait dengan daerah yang bersangkutan. Ketika baju adat mereka dipakai kepala negara dan ibu, juga dikenakan para tokoh dan elit politik, daerah pun akan merasa bangga. Begitu beragamnya baju adat dan tentunya budaya daerah di tanah air bukan berarti menonjolkan perbedaan. Justru keberagaman itu merupakan kekayaan yang menjadi modal besar bangsa untuk bergerak bersama meraih kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Simbol-simbol kedaerahan turut menekankan pentingnya pembangunan yang berkualitas dengan bertumpu pada pemberdayaan daerah. Membangun negara mesti dimulai dari desa, kemudian kabupaten kota hingga provinsi. Penekanan pada daerah terlihat pada politik anggaran. Pemerintah mengusulkan alokasi anggaran belanja dalam RAPBN 2022 sebesar Rp2.708,7 triliun. Alokasi itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebanyak Rp770,4 triliun. Memang ada penurunan alokasi belanja sekitar Rp38 triliun jika dibandingkan dengan alokasi tahun ini. Hal itu bertujuan kondisi fiskal lebih sehat dengan tekanan utang lebih rendah. Sekitar 60% pemangkasan alokasi belanja tersebut ditanggung pos transfer daerah dan dana desa. Meski begitu, terdapat penekanan kebijakan yang berupaya memacu kualitas belanja daerah dengan berfokus pada pembangunan sumber daya manusia. Presiden Jokowi dalam pidato pengantar RAPBN 2022 di hadapan parlemen Senin 16 Agustus lalu mengatakan anggaran difokuskan antara lain untuk pembangunan SDM pendidikan dan penambahan belanja kesehatan prioritas. Bersamaan dengan itu, kualitas belanja ditingkatkan agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan. Dana desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan COVID-19, serta mendukung sektor prioritas. Harmonisasi belanja kementerian, lembaga, dan pos transfer ke daerah dan dana desa terus ditingkatkan. Harus diakui, realisasi kebijakan-kebijakan itu mungkin tidak akan seindah harapan. Masih banyak problem dalam birokrasi daerah yang potensial tetap mengganjal. Meski dengan tahun ini pun, masalah kelambanan serapan belanja membelit sebagian besar daerah. Ratusan triliun rupiah dana Pemda parkir di bank. Padahal banyak belanja yang mendesak untuk segera dicairkan, terutama terkait dengan penanganan COVID-19. Kelambanan itu sempat membuat geram Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mendagri pun mendatangi beberapa pemerintah daerah yang dinilai paling lamban untuk menggedor pintu anggaran mereka. Tentu kemudian ada pertanyaan, apa sebetulnya yang menyebabkan mangkraknya dana Pemda hingga membuat serapan belanja hanya mampu merangkak? Bila itu terus-menerus terjadi, patut diduga ada kesengajaan. Biasanya kesengajaan itu disebabkan ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh. Tidak peduli belanja daerah tersandra. Apapun penyebabnya, kondisi yang melemahkan itu tidak bisa terus dibiarkan. Perlu ada pemecahan secara tuntas bila perlu, lewat sanksi keras hingga tuntutan pidana. Kebangkitan dari keterpurukan akibat pandemi kali ini seyogianya sekaligus menjadi momentum perbaikan pengelolaan anggaran daerah. Ketika daerah pulih, negara pun akan pulih. Tadi kita sudah saksikan tayangan lengkap dari editorial Media Indonesia hari ini, pulih berawal dari daerah. Kita juga sudah singgung tadi, ada sekitar 770,4 triliun anggaran yang ditransfer ke daerah dan juga dana desa, Bang Gaudens.
yang sempat disinggung Bang Odet juga menarik tadi, bahwa bagaimana kalau kemudian ternyata serapannya di daerah itu justru rendah, padahal ada upaya, ada niatan dari pemerintah pusat untuk memuliakan daerah ini, dalam kutip gitu ya. Tetapi kalau serapannya rendah seperti beberapa waktu yang lalu dan juga dicontohkan di editorial, bahkan Mendagri sampai harus turun untuk membuat daerah-daerah ini melakukan penyerapan lebih cepat begitu dari anggaran yang ada. Bagaimana ini memastikan bahwa pulih bisa berawal dari daerah kalau polanya masih sama, daerah-daerah itu masih memarkir, mengendapkan, entah apapun motivasinya. Ya, karena itu kita harus mendorong para kepala daerah itu untuk lebih kreatif ya. Ya, memang konsekuensi dari demokrasi itu memilih orang yang populer ya. Dan pada umumnya itu kan dari partai politik. Yang latar belakang pemerintahannya itu minim. Ketika mereka masuk, birokrasi itu kan sudah berjalan seperti apa adanya yang susah diurai lagi. Yeah. Karena itu kadang-kadang kepala daerah yang tidak terlalu paham itu seperti masuk di hutan rimba pemerintahan daerah. Yeah, yeah. Tradisi di daerah untuk menyimpan uang yang dari pusat itu ke bank itu sudah keenaan. Karena itu dilestarikan terus. Dan itu terlihat ketika bagaimana pandemi menerpa daerah. Di tahun pertama maupun sekarang ini pencairan APBD itu sangat minim sampai di bulan Agustus. Hanya beberapa daerah. Karena itu Kementerian Dalam Negeri selalu memacu para kepala daerah untuk segera mencairkan. Dimulai dengan melakukan refocusing APBD. Kemudian setelah refocusing itu bagaimana mencairkannya. Tetapi penyakit lama ya tetap ada, yaitu menyimpan uang di bank-bank daerah. Atau kadang-kadang di surat berharga BI, itu disimpan di sana. Padahal dari pusat turun ke daerah masih simpan lagi oleh daerah. Nah, mengapa ada hal seperti itu ya? Kalau tidak ada rentenya tidak akan dilakukan. Jadi ada rente, dari memarkir dana itu ada rentenya Bang. Ini bagi masyarakat awam yang menyaksikan apa sih untungnya bagi pemerintah daerah begitu ya? Tidak hanya kepala daerah tapi ada jajarannya di samping-samping itu yang ingin menyimpan dana ini diparkir saja gitu loh. Apa keuntungannya apa sih? Harus kita lihat secara komprehensif. Ya. Kadang-kadang kepala daerah itu takut membelanjakan uang karena belum apa-apa udah dipelototin oleh aparat penegak hukum. Ketika dia lebih kreatif saja untuk bahasa lain dari keluar dari pakemnya itu sudah dianggap sebagai korupsi, perbuatan yang melanggar hukum. Belum apa-apa udah digonggong-gonggongin oleh para aparat penegak hukum maupun LSM. Karena itu kepala daerah yang tidak punya nyali, dia lebih nyaman menyimpan uang di bank, memilih aman aja ketimbang dia membelanjakan niatnya untuk membantu rakyat, tetapi selalu dipermasalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua pada diri kepala daerah itu sendiri. Ada daerah-daerah yang kepala daerahnya itu punya nyali. Saya tahu persis ada beberapa kepala daerah misalnya yang membatalkan proyek-proyek yang sudah dilelang untuk COVID. Bagaimana jadi mengutamakan penanganan masalah kesehatan, seluruh proyek-proyek yang sudah dilelang itu dibatalkan oleh kepala daerahnya. Gitu. Ini sebuah pilihan yang tentunya tidak populer. Tetapi kepala daerah harus berani melakukan itu. Kepada mereka yang berani melakukan untuk rakyat. Karena semboyan paling utama itu kan keselamatan rakyat di atas segala-galanya. Karena itu kepada kepala daerah yang berani melakukan perubahan APBD, perubahan kebijakan, kita angkat topi untuk mereka. Baik, nanti kita lanjutkan setelah jeda headline news ya. Bang Gaudan tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kami akan segera kembali setelah headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda.
klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Topik kami hari ini adalah pulih berawal dari daerah. Tadi sudah beberapa kali kita ulas ya Bang Gaudens lebih detail. Tetapi yang ingin kita garis bawahi lebih lanjut lagi adalah soal tadi itu bagaimana daerah agar semakin maksimal ya untuk menyerap anggaran yang sudah diturunkan oleh pemerintah, tidak mengulangi apa yang sudah terjadi pada beberapa waktu sebelumnya. Kalau misalnya masih ada daerah-daerah yang seperti itu, disebutkan di sini perlu ada sanksi yang keras, bahkan bisa pidana. Bagaimana catatan dari Media Indonesia soal ini, Bang Gaudens? Ya, memang dilema di sana ya. Inilah dilemanya otonomi daerah. Di dalam otonomi daerah itu pusat memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengelola daerahnya. Tetapi banyak daerah yang anggaran asli daerahnya, PAD-nya itu sangat-sangat rendah. Karena itu transfer pusat menjadi andalannya. Ironisnya lagi, dari transfer pusat itu hampir 80% itu dipakai untuk belanja pegawai. Hanya 20%, sekitar 20% itu dipakai untuk belanja pembangunan yang manfaatnya dirasakan oleh rakyat. Tetapi jangan lupa yang 20% itu pun dipakai untuk membiayai rapat-rapat membahas tentang bagaimana menyejahterakan rakyat. Itu kan di hotel-hotel juga. Betul. Itu juga mengeluarkan dana. Jadi nggak 20% murni lah ya? Dengan demikian itu mungkin sekitar 15% saja dana itu benar-benar dipakai untuk belanja pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat. Sebagian besar itu untuk belanja pegawai. Tapi memang selalu begitu komposisinya, 80% itu belanja pegawai begitu ya? Apa ini berlaku untuk daerah yang PAD-nya sangat kecil saja, Bang? Itu untuk daerah-daerah yang PAD sangat kecil ya. Dulu itu kan kita tidak mampu mengerem bagaimana mencegah terjadinya pemekaran daerah. Iya. Karena semua orang itu kan ingin menjadi penguasa di daerahnya. Jadi raja-raja kecil ya. Karena itu pemekaran itu begitu ramainya tanpa diimbangi dengan kemampuan pendapatan asli daerahnya. Ketika kepala daerah tidak mampu menggali potensi daerahnya, yang terjadi adalah dia untuk hidupnya dia sangat bergantung kepada transfer pusat. Karena itu dana transfer pusat yang mestinya dipakai untuk membangun daerah, sebagian besar tadi saya katakan sekitar 80%, malah dipakai untuk membiayai belanja pegawai. Untuk menggaji pegawai-pegawai di daerah itu. Tapi ada aturan tidak kalau yang transfer dari pusat itu tidak boleh digunakan untuk itu? Tidak ada aturan. Tidak ada ya? Karena itu tadi konsekuensi dari otonomi, hanya ada 6 bidang yang tidak bisa didelegasikan kepada daerah. Seluruh bidang lain di luar misalnya tentang politik luar negeri, TNI, apa segala macam itu, di semuanya diserahkan kepada daerah. Jadi otonomi daerah itu konsekuensinya mestinya dikelola oleh kepala daerah yang punya visi besar untuk membangun daerahnya. Nah, di luar yang komposisi yang 80-20, bahkan 20-nya tidak murni, bahkan hanya cuma 15% untuk rakyat itu dalam konteks pembangunan, ada juga yang tadi sempat kita singgung juga transfer ini dari pusat ini tidak terserap dengan baik, ada yang parkir di bank dan lain sebagainya begitu Bang Gaudens ya. Nah, kalau ini masih terus berulang, bahkan kemarin kan kita pernah kita lihat Mendagri sampai harus turun ke daerah-daerah yang serapannya rendah, konteksnya dalam penanganan COVID ya ini ya. Itu apakah perlu, jika masih ada yang mengulangi, perlukah ada sanksi keras bahkan tuntutan pidana begitu kalau seperti yang disebutkan di Media Indonesia? Ini persoalan politik ya. Memang harus dilihat secara komprehensif saya katakan.
mungkin bisa dituntut pidana, tetapi kalau ada penyelewengan. Ya, betul. Tetapi kalau tidak ada penyelewengan, ketika dia menyimpan saja uangnya, tidak apa-apa. Tetapi ketika uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi, bunganya itu dipakai untuk kepentingan pribadi, disitulah pidananya. Oh, ketika memanfaatkan rentenya tadi ya, ketika diparkir dananya itu di sebuah bank lalu muncul bunga dan bunganya itu dimanfaatkan kepentingan pribadi, disitulah letak pidananya. Ya, karena itu Kementerian Dalam Negeri itu hanya mampu mengimbau untuk memanfaatkan dana-dana tersebut. Ketika realisasi penyerapan anggarannya itu minim, yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat itu mengurangi sampai menunda atau mengurangi transfer daerah kali berikutnya. Nah, gitu. ya, oke. Baik, kita sapa dulu ya pemirsa yang sudah bergabung dari Cirebon kali ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bang Indra sama Bang Godians ya. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan Pak Sunoto ya. Iya, jadi persis seperti yang sering saya sampaikan di beberapa forum Bang Indra sama Bang Godians. Istilah saya adalah mademane, yaitu makmur desaku, makmur negeriku. Coba bayangin kalau 770 triliun dibagi 75.000 desa, itu at least dapat 10 miliar per desa per year. Jadi kalau desa dipasang 5 sarjana dibagi, digaji 10 juta per bulan kali 13 bulan, itu sangat kecil. Jadi otonomi daerah itu harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen Bang Indra. Iya kan? Jadi coba semua pengurusan surat kalau kita urut dari mulai akte lahir, KTP, KK, surat nikah, kemudian IMB, sertifikat, SIM dan segala macam semua bisa dicetak di desa. Dan kalau semua perizinan atau surat-surat itu diterbitkan di desa, semua pemasukannya adalah pemasukannya untuk desa. Dan sekarang ya kan dengan adanya perizinan sampai ke kecamatan, kabupaten sampai gubernur, itu birokrasi sangat panjang, melelahkan dan rawan korup. Jadi birokrasi ini harus dipangkas dan spiritnya itu harus bottom up dari desa sampai ke pusat. Tetapi political will-nya adalah top down, yaitu dari pusat sampai ke daerah. Jadi camat, wali kota, bupati dan gubernur itu mestinya tidak perlu dikasih otoritas, tapi mereka adalah sebagai koordinator wilayah dan mereka adalah perangkatnya Mendagri dan bukan merupakan produk pilkada. Analoginya Bang Indra, Dandim sama Danrem sama Pangdam itu bukan produk pilkada, ya kan? Nah, ini merupakan bagian dari yang istilah saya adalah redesign country management system, ya kan? Jadi spiritnya bottom up dan political will-nya adalah sifatnya top down. Makasih. Baik, ya. Baik, usulan dari Pak Sunoto ya. Terima kasih Pak Sunoto. Kita berlanjut ke Pontianak. Selamat pagi, Pak Agus ya. Selamat pagi. Ibu saya. Oh, Ibu, ya. Bu Agustina. Silakan, Ibu. Iya. Baik, salam sehat ya Bapak berdua. Iya, sehat, sukses buat Metro, sukses buat Indonesia. Kita baru saja kemarin merayakan 76 tahun Indonesia. Jadi bukan usia yang muda. Semangat buat rakyat Indonesia. Jadi terutama ini tadi judulnya kan bagus sekali. Jadi pulih itu dari daerah ya. Jadi Indonesia itu kan rumah besarnya bangsa, Pak. Jadi daerah-daerah yang 34 provinsi, jadi Sabang sampai Merauke yang dari berbagai pulau, kita negara yang jaya, yang kaya. Nah, itu harus kita jaga. Sehingga setiap pemerintah daerah, itu tadi saya sependapat dengan Pak Sunoto yang barusan. Itu ingat-ingat bahwa mereka itu perpanjangan tangan dari Depdagri kan. Jadi serapan anggaran, nyun sewu, kalau dibilang menjalankan pemerintahan, itu kan sudah didanai oleh negara, kan tinggal ikhlas jiwa amanah yang mereka harus bawa. Kalau ibaratnya bergerak tanpa dana itu mungkin katanya sulit, tapi ini sudah didanai. Ya hati baik, jujur, semuanya lakukan dengan baik. Kalau dari Sabang sampai Merauke semua punya satu visi misi buat bangsa ini, saya rasa Indonesia nggak sulit sebenarnya. Betul, dari daerah semuanya rapi, insya Allah dalam waktu dekat Indonesia benar-benar jaya dan dunia akan dunia akan memandang kita memang beda karena memang negara kita beda. Negara kita kaya yang tidak ada oleh di negara lain gitu.
Ya, itu aja sharing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu Agustina di Pontianak. Sebelumnya ada Pak Sunoto ya di Cirebon, dan editorial Media Indonesia akan segera kami ulas selanjutnya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, tadi sudah ada penelpon Pak Sunoto dan Ibu Agustina. Ini yang menarik, Bang Gaudens, adalah usulan dari Pak Sunoto. Catatan Anda seperti apa melihat usulan redesign country management ini tadi soal pengurusan surat desa, sehingga kalau bicara soal semua berawal dari daerah, bicaranya juga desa tentu saja ya. Memungkinkan tidak seperti yang disampaikan Pak Sunoto ini? Ya, memungkinkan kalau ada kemauan ya. Kita lihat konsep dasarnya. Konsep otonomi daerah itu ialah bagaimana mendekatkan pelayanan itu kepada rakyat. Oke, betul. Nah, rentang yang dekat itu tentu desa. Kalau segala sesuatu urusan itu bisa diselesaikan di desa, kenapa harus dinaikkan sampai ke rentang yang lebih jauh sampai di kabupaten? Jangan membayangkan kondisi di Jakarta atau di Jawa pada umumnya. Yeah. Di daerah, apalagi di Indonesia Timur, dari desa ke kabupaten itu bisa berhari-hari. Kalau ada kendaraan. Kalau tidak ada kendaraan, orang jalan kaki. Hanya untuk mengurus sebuah surat. Karena itu gagasan menyelesaikan semua persoalan itu di desa, mestinya bisa, apalagi sudah ditunjang dengan undang-undang desa. Undang-undang desa itulah menjadi dasar hukum. Bantuan-bantuan yang diberikan langsung kepada desa tanpa melalui kepala daerah, tanpa melalui kabupaten kota. Betul, ya. Nah, otonomi kita itu kan dititik beratkan kepada kabupaten kota. Karena itu kekuasaan itu sangat besar adanya di tangan bupati atau wali kota. Nah, bagaimana kekuasaan itu didistribusikan lagi kepada kepala desa sehingga rentang kendali tadi tidak terlalu jauh, supaya desa juga bisa mengelola dirinya. Kalau kita lihat desa-desa di Indonesia, harus jujur kita akui bahwa sejak adanya dana desa, malah desa-desa itu yang sudah terlanjur menjadi kelurahan ingin balik lagi menjadi desa. Menjadi desa, ya. Karena ada dananya. Dan kalau kita ke daerah-daerah, memang ada perubahan yang sangat besar. Desa itu sudah mulai maju. Artinya dengan adanya dana desa ini membawa perubahan yang lebih baik cukup signifikan ya, Bang Gaudens? Ya, sangat-sangat signifikan. Desa itu sudah mulai maju. Karena itu orang selalu mengatakan baru kita merasakan merdekanya Indonesia itu ketika ada dana desa dikelola dengan baik dan benar. Walaupun ada juga kepala desa yang korupsi kecil-kecilan gitu. dan beberapa waktu yang lalu memang sempat cukup ramai ya. Betul. Diberitakan soal korupsi di desa ini ya. Banyak juga ya yang dikorupsi, tetapi pada umumnya berhasil mereka membangun. Terutama membangun keterisolasian, membangun infrastruktur yang oleh pusat tidak bisa sampai ke desa. Dengan bantuan dana desa itu bisa dilakukan. Nah, kata kuncinya apa? Kepala desanya harus lebih cerdas daripada bupatinya. Dan lebih kreatif begitu. Lebih kreatif ya. Oke, Bang, berarti ini pertanyaan sebenarnya yang mau saya tanyakan tadi. Artinya penggunaan dana desa sejauh ini, sepengamatan kita secara telanjang saja gitu, itu cukup membawa perubahan yang signifikan ya. Jadi konsep-konsep mendekatkan pembangunan di masing-masing wilayah, terutama paling kecil di sini adalah desa, itu adalah sudah benar. Ya, kalau pulang libur gitu, yang saya lihat di kampung-kampung saya itu jalan desa yang dibangun oleh dana desa jauh lebih bagus ketimbang jalan yang dibangun oleh kabupaten. Ya, karena kalau misalnya kita lihat dari pemerintahan daerah misalnya, itu agak terlalu jauh jaraknya. Misalnya masyarakat di sebuah desa minta, kadang-kadang terlalu jauh dan terlalu panjang birokrasinya. Ya, kalau di kabupaten itu kan membangun jalan itu kan berdasarkan dukungan politik. Kalau satu kecamatan tidak ada dukungan politik kepada bupatinya tidak akan membangun kecamatan itu. Itu menjadi kecamatan tertinggal terus menerus. Oke, baik. Nah, lalu bagaimana kemudian ketika ini sudah berjalan dari desa-desa, kemudian dari tingkatan daerah, artinya kabupaten kota, lalu bagaimana sebenarnya posisi dari peran dari pemerintah pusat ini nanti ke depannya kalau ini sudah berjalan,
Bang Gaudens? Iya, karena itu di dalam konsep editorial itu harus dibangun mulai dari desa. Betul. Dari desa ke kabupaten, kabupaten provinsi. Ketika 3 tingkatan ini sudah bisa berjalan, baik, itu berarti Indonesia sudah terbangun. Tadi di awal saya mengatakan, membangun Indonesia adalah membangun daerah itu adalah membangun Indonesia. Jangan selalu melihat Indonesia dari kacamata pemerintah pusat, atau jangan kita melihat Indonesia itu dari Jakarta. Tidak nyambung dengan daerah. Tetapi harus lihat kebutuhan real di daerah itu sendiri. Kebutuhan real itu adanya di mana? Adanya di desa. Karena itu terkait dengan APBN dan juga terkait dengan penanganan COVID. Kalau mau COVID itu segera berakhir, Betul, ya. tanganinya pada tingkat mikro. Dalam konteks itulah kita mendukung apa yang disebut PPKM. PPKM itu adalah skalanya mikro pada tingkat RT RW. Nah, pada tingkat RT RW, pada tingkat desa itu mestinya diperkuat. Karena itu gelontorkanlah dananya ke desa. Jangan ke provinsi, habis di provinsi nanti. Disimpan di bank lagi ya, begitu ya. Oke, baik, Bang Gaudens. Nah, ini ke depan artinya memang kesadaran membangun daerah, membangun dari wilayah skup kecil masing-masing, mulai juga mungkin diperlukan pemimpin-pemimpin di tingkatan desa bahkan ya, Bang Gaudens, yang memang diperlukan kualitasnya jauh lebih baik begitu Bang Gaudens ya ke depan. Ya, kembali kepemiluan misalnya ini. Kembali lagi kepada konsep dasar di Undang-Undang Dasar 1945. Tadi saya sebut pasal 18. Pasal 18 itu membagi Indonesia ke dalam wilayah sampai wilayah terkecil. Itu konsep pertama. Yang kedua, kita lihat bagaimana Indonesia maju setelah dibangun oleh seorang mantan wali kota. Orang yang pernah merasakan membangun daerah, dengan daerah, mudahnya dia membangun, melihat Indonesia berdasarkan kacamata daerah. Nah, kita berharap ke depannya semakin banyak orang yang menjadi pemimpin nasional itu pernah pengalaman di daerah. Bila perlu pernah jadi kepala desa sekalian gitu. Bila perlu punya pengalaman itu ya. Karena apa? Karena dengan tahu apa yang terjadi di daerah, dia bisa membangun Indonesia secara adil. Nah, persoalan sekarang ini kan soal keadilan di dalam membangun. Kita membangun itu hampir sepanjang Orde Baru, Orde Lama itu yang dibangun itu adalah bangun Pulau Jawa. Tidak pernah membangun daerah. Karena itu ada pemberontakan di daerah. Karena apa? Karena tidak ada itu keadilan di dalam pembangunan. Baru terasa keadilan itu ketika digelontorkan dana-dana itu sampai ke desa. Karena itu memang benar, orang yang menjadi kepala desa itu harus orang yang mumpuni. Bila perlu dia lebih pintar dari bupatinya. Sehingga desanya maju, ya pasti kabupatennya maju. Baik, ini menarik sekali. Terima kasih Bang Gaudens ya atas ulasannya hari ini. Sekali lagi ini menjadi wawasan baru bagi kita semua. Pulih berawal dari daerah, dan catatan-catatan tadi semoga juga didengarkan oleh para pemimpin-pemimpin di daerah. Terima kasih Bang Gaudens. Selamat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat. Simbol-simbol kedaerahan turut menekankan pentingnya pembangunan yang berkualitas dengan bertumpu pada pemberdayaan daerah. Membangun negara mesti dimulai dari desa, kemudian kabupaten kota, hingga provinsi. Kebangkitan dari keterpurukan akibat pandemi kali ini seyogyanya sekaligus menjadi momentum perbaikan pengelolaan anggaran daerah. Ketika daerah pulih, negara pun akan pulih. Demikian editorial Media Indonesia untuk edisi hari ini. Saya Indra Maulana, terima kasih. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Metro TV